Berbicara integritas, nama Muhammad Hatta wajib masuk ke dalam deretan posisi puncak tokoh Indonesia terbaik, menyandang gelar Bapak Proklamator Indonesia bersama sahabatnya yaitu Soekarno. Bung Hatta terkenal akan kehidupannya yang jujur dan bersahaja. Saking jujurnya, dia rela meninggalkan berbagai kemewahan dan keistimewaan yang sudah selayaknya diperolehnya sebagai seorang wakil presiden Indonesia. Secari guntingan iklan koran menjadi saksi bisu betapa julukan Mahatma Gandhi dari Jawa layak yang disematkan untuk seorang Bung Hatta. Selain menjadi orang nomor 2 di Indonesia, Bung Hatta adalah sosok yang taat agama. Beliau juga dicirikan akan kecintaannya yang teramat besar terhadap buku. Lalu, kecintaan inilah yang kemudian membuat Bung Hatta kaya akan wawasan dan menyumbangkan pengetahuannya untuk membangun negeri ini. Nah, pada kesempatan kali ini, gua akan membahas tokoh bangsa yang sangat hebat, yaitu Bung Hatta, salah satu pemikir terhebat yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Muhammad Hatta, atau yang dikerap disapa dengan Bung Hatta, adalah seorang negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama. Beliau bersama dengan Insinyur Soekarno memainkan peranan sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Beliau adalah salah satu pahlawan kemerdekaan yang memiliki banyak peran baik sebelum dan sesudah penetapan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Ia lahir dari keluarga ulama di Minangkabau. Kesadaran politik Bung Hatta sudah tumbuh sejak ia masih menjadi seorang pelajar. Selain aktif di sekolah ILS dan belajar agama di MULO dengan dibimbing oleh Haji Abdullah Ahmad, kesadaran politik Bung Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Bung Hatta memulai pergerakan politiknya ketika beliau mulai bersekolah di Belanda pada tahun 1921 hingga 1932. Pada saat itu, beliau masuk ke sebuah organisasi yang bernama Indis Vergening. Organisasi ini awalnya adalah sebuah organisasi biasa, namun organisasi tersebut berubah menjadi organisasi politik setelah adanya pengaruh dari 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Doris Dekker. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Lalu 2 tahun kemudian, beliau diangkat menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Melalui perhimpunan itu, Bung Hatta dan teman-temannya menerbitkan sebuah majalah bernama Indonesia Merdeka. Sebuah nama yang cukup provokatif yang berisi tentang kritik tajam terhadap pemerintah Belanda. Karena majalah ini semakin sering terbit, membuat pihak Belanda gelisah dan ketakutan. Pemerintah Belanda pun akhirnya menahan Bapak Proklamator kita tersebut. Bukan Bung Hatta namanya, kalau hanya ditahan membuat semangatnya runtuh. Meski berada di dalam ruang tahanan yang sempit, ia tetap menulis sebuah pidato yang berjudul Indonesia Merdeka. Pidato itu pun ia bacakan di hadapan pengadilan. Selama kurang lebih dari 3 jam, ia bacakan isi pidatonya yang begitu tajam menusuk kekuasaan bangsa kolonial. Bung Hatta memanglah seorang pejuang kemerdekaan yang memilih jalur tanpa kekerasan, seperti halnya yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Tajamnya tulisan Bung Hatta dan kekuatan analisisnya dianggap lebih jitu dibandingkan tembakan senjata api manapun. Suara-suara gagasannya tentang kemerdekaan Indonesia begitu tajam tertulis di dalam tinta pena, membangkitkan semangat anak-anak muda bangsa untuk melakukan perlawanan dan perjuangan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah sosok bapak pendiri bangsa yang gigih, kuat, dan sangat cerdas. Salah satu janji Bung Hatta yang terus saya ingat sampai sekarang, ia pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Betapa hebatnya Bung Hatta, dia lebih memilih bangsa ini daripada kebahagiaannya dirinya sendiri. 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, ia akhirnya melamar seorang pujaan hati yang bernama Rahmi Rahim dan dikaruniai 3 anak. Belum sampai di situ saja, Bung Hatta membuat saya takjub bahkan ketika ia wafat pada tahun 1980. Ternyata ia meninggalkan warisan yang sangat mahal, yaitu perpustakaan pribadi yang berisi 30.000 judul buku di dalamnya. Bung Hatta memanglah sosok pemimpin bangsa yang begitu langka.
dengan integritas dan kesederhanaan dan kemampuannya dalam menulis dan berpikir.